Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Fadila Tunisa dengan NPM 23144600076 dari A223. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik jigsaw. Teknik jigsaw adalah metode pembelajaran kooperatif yang melibatkan kelompok kecil siswa 4-6 orang dengan struktur tim heterogen. Setiap anggota bertanggung jawab menjadi ahli pada segmen materi tertentu, lalu mengajarkannya ke kelompok asal melalui dua fase. Kelompok ahli diskusi mendalam dan kelompok asal berbagi pengetahuan. Metode ini meningkatkan tanggung jawab individu, keterampilan komunikasi, dan interpendensi positif. Selanjutnya, saya akan membahas tentang dimensi yang mempengaruhi kemajuan pendidikan. Yang pertama ada dimensi sosial. Perubahan struktur sosial, urbanisasi, diversifikasi budaya, memaksa adaptasi sistem pendidikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat multikultural. Konflik sosial mengganggu akses pendidikan dan menciptakan kesenjangan pembelajaran. Yang kedua ada dimensi politik. Kebijakan pemerintah, misalnya perubahan kurikulum, alokasi anggaran, langsung berdampak pada kualitas pendidikan. Nah, instabilitas politik mengganggu kontinuitas kontinuitas program pendidikan. Ideologi dominan mempengaruhi materi ajar seperti narasi sejarah atau nilai yang diajarkan. Dan yang ketiga ada dimensi ekonomi. Investasi pendidikan meningkatkan produktivitas tenaga kerja, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi disparitas pendapatan. Nah, ketimpangan ekonomi membatasi akses ekonomi marginal ke pendidikan yang berkualitas. Nah, ketiga dimensi ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kemajuan pendidikan karena ketiganya saling terkait dalam membentuk kebijakan, akses, dan kualitas pendidikan. Yang pertama, dimensi sosial. Dimensi sosial itu di pendidikan berperan dalam membentuk karakter dan kesadaran sosial masyarakat serta menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan kewarganegaraan. Terus, perubahan sosial seperti urbanisasi, stratifikasi sosial, dan keberagaman budaya menuntut sistem pendidikan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, ketimpangan sosial dapat menyebabkan disparitas akses dan mutu pendidikan antar kelompok masyarakat. Dan yang kedua, dimensi politik. Pendidikan dan politik saling terkait erat. Nah, pendidikan sering digunakan sebagai alat untuk menanamkan ideologi negara dan membentuk perilaku politik warga negara. Kebijakan pendidikan sangat dipengaruhi oleh dinamika politik, termasuk alokasi anggaran, kurikulum, dan regulasi pendidikan. Politik juga menentukan siapa yang berkuasa dalam pengambilan keputusan pendidikan yang dapat memperkuat atau menghambat kemajuan pendidikan. Nah, pendidikan ini berperan dalam menciptakan pemimpin berkualitas dan warga negara yang kritis serta partisipatif. Yang ketiga, dimensi ekonomi. Pendidikan adalah investasi penting untuk pembangunan ekonomi karena menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif. Ketersediaan dana dan alokasi anggaran pendidikan mempengaruhi kualitas fasilitas tenaga pengajar dan akses pendidikan tentunya. Nah, ketimpangan ekonomi dapat membatasi akses pendidikan bagi kelompok kurang mampu sehingga memperlebar kesenjangan sosial. Nah, kesimpulannya, ketiga dimensi ini tidak dapat dipisahkan dalam konteks kemajuan pendidikan. Pendidikan menjadi arena di mana aspek sosial, pendidikan, dan ekonomi berinteraksi secara dinamis untuk menentukan arah, kualitas, dan pemerataan pendidikan. Oleh karena itu, pemahaman dan integrasi ketiga dimensi ini sangat penting dalam merancang kebijakan program pendidikan yang efektif dan berkelanjutan. Selanjutnya, setelah ketiga dimensi tadi, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana pengaruh teori human resource, teori modernisasi, teori struktural fungsional, teori mobilitas sosial, teori alokasi, dan teori legitimasi pada perkembangan dunia pendidikan. Nah, teknologi pendidikan dan kebijakan kurikulum dipengaruhi oleh teori sosiologis yang
yang membentuk tujuan, metode, dan outcome sistem pendidikan. Yang pertama ada teori human resource. Pendidikan dipandang sebagai investasi produktivitas ekonomi dengan memfokuskan pada pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Hasil studi menunjukkan bahwa peningkatan kualitas guru melalui pelatihan teknologi, pembelajaran, dan evaluasi berdampak langsung pada pencapaian siswa. Lembaga pendidikan yang mengadopsi model pengembangan SDM berbasis meritokrasi mengalami peningkatan 23% dalam indeks kinerja akademik. Yang kedua ada teori modernisasi, di mana pendidikan menjadi katalis transformasi masyarakat tradisional menuju modern melalui integrasi platform digital seperti ruang guru yang meningkatkan akses belajar mandiri, penekanan pada literasi STEM atau STEM yaitu S-nya Science, Teknologi, Engineering, dan Matematik untuk menyiapkan tenaga kerja industri 4.0. Adopsi metode pembelajaran hibrid 42% sekolah di Indonesia sebagai respons tuntutan era digital. Nah, yang ketiga ada struktural fungsional. Teori ini di mana sistem pendidikan berfungsi menjaga keseimbangan sosial dengan sosialisasi nilai konsensus melalui muatan kurikulum kewarganegaraan dan pendidikan agama. Sekolah sebagai miniatur masyarakat yang melatih siswa berperan sesuai struktur pekerjaan. Contohnya program vokasi berbasis DU atau DI. Nah, tapi ada kritik melalui teori ini, yaitu teori ini dianggap mengabaikan konflik kelas dalam sistem pembelajaran. Yang keempat ada teori mobilitas sosial, di mana pendidikan itu menjadi elevator sosial melalui kebijakan afirmasi seperti KIPK yang meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi kelompok marginal sebesar 18%. Korelasi positif antara tingkat pendidikan dengan pendapatan di sektor formal. Nah, yang kelima ada teori alokasi, di mana sistem pendidikan berfungsi sebagai mesin penyaring kompetisi. Seperti ujian nasional dan sertifikasi profesi menjadi mekanisme alokasi tenaga kerja. Alokasi 20% APBN untuk pendidikan meningkatkan rasio guru berkualifikasi S2 dari 15% menjadi 34% pada 2025 ini. Nah, masalahnya 40% lulusan perguruan tinggi tidak sesuai dengan kebutuhan kerja di pasar. Yang keenam ada teori legitimasi, di mana pendidikan digunakan untuk memperkuat hegemoni kekuasaan. Nah, integrasi nilai Pancasila dalam kurikulum sebagai alat legitimasi ideologi negara, kebijakan zonasi sekolah yang mereproduksi struktur sosial melalui jalur prestasi 30% dan kekerabatan 12%. Nah, kontroversi revisi UU Sisdiknas 2025 yang dianggap menguatkan sentralisasi kurikulum. Nah, yang selanjutnya ada konvergensi teori. Sistem pendidikan Indonesia kontemporer menuju integrasi multidimensi, di mana modernisasi teknologi bersinergi dalam alokasi SDM berbasis kompetisi. Mobilitas sosial melalui beasiswa berhadapan dengan struktur kurikulum yang mereproduksi hierarki, dan legitimasi negara melalui pendidikan karakter harus berkompromi dengan tuntutan pasar tenaga kerja. Nah, jadi tadi adalah sedikit materi tentang apa itu teknik jigsaw dan bagaimana dimensi sosial, politik, dan ekonomi mempengaruhi kemajuan pendidikan sampai beberapa teori yang menggiring perkembangan dunia pendidikan seperti teori human resource, teori modernisasi, teori struktur fungsional, teori mobilitas sosial, teori alokasi, dan teori legitimasi.
Nah, sekian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.